Halo semuanya, perkenalkan nama saya Felicitas Boro. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemimpin implementasi untuk peningkatan berkelanjutan. Pengantar. Kepemimpinan sangat penting untuk penggunaan praktik berbasis bukti atau EBP, implementasi yang sukses dan hasil yang berkelanjutan. Perubahan pemimpin dapat menjadi upaya yang cepat, terutama menyusutnya sumber daya, meningkatnya permintaan akan produk dan layanan. Memimpin untuk implementasi praktik berbasis bukti selanjutnya dapat meningkatkan beban bagi manajer dan eksekutif dalam perawatan kesehatan dan badan pelayanan keperawatan kesehatan yang terkait harus dipertimbangkan dalam konteks organisasi dan terhadap dampak perubahan di setiap tingkat. Mencapai implementasi yang sukses dapat dicapai melalui organisasi pelatihan, manajer dan rekan dalam kepemimpinan yang efektif. Mengintegrasikan pengembangan kepemimpinan dengan strategi organisasi yang disesuaikan dapat membantu bersama-sama menciptakan iklim organisasi yang mendukung penyerapan EBP. Mendefinisikan ilmu pelaksanaan dan praktik implementasi. Ilmu implementasi berasal dari kebutuhan untuk menjawab tantangan yang terkait dengan penggunaan penelitian untuk menanamkan lebih banyak praktik berbasis bukti atau EBP dalam perawatan kesehatan, praktik penyedia profesional, dan operasi sistem kesehatan. Riset implementasi awal, meski didorong secara empiris, seringkali gagal untuk mempertimbangkan dasar-dasar teoritis implementasi. Sebagai contoh, Eccles, Grimshaw, Walker, Johnston, dan Pitts tahun 2005 menggambarkan penelitian implementasi sebagai versi yang mahal dari coba-coba. Hasil penerapan EBP yang tidak konsisten di berbagai pengaturan sering menggambarkan dasar teoritis yang terbatas atau tidak ada dasar teoritis, membuatnya sulit untuk memahami dan menjelaskan bagaimana dan mengapa setiap strategi implementasi berhasil atau gagal. Tidak memahami faktor-faktor yang memprediksi kemungkinan keberhasilan implementasi sangat sulit bagi pengembangan strategi untuk mencapai implementasi yang sukses. Lebih lanjut, menggagalkan keuntungan jangka panjang akhirnya. Untuk menggambarkan hal ini, dalam ulasan mereka tentang pedoman strategi implementasi, ditemukan bahwa 10% dari studi memberikan artikulasi yang baik alasan yang untuk strategi mereka. Praktik implementasi bertujuan untuk memenuhi semua faktor dari sistem pengguna, mengintegrasikan keseluruhan misi, nilai, dan tujuan dari sistem, program, atau sistem. Strategi yang digunakan selama praktik implementasi berpusat pada menumbuhkan hubungan antara pemangku kepentingan dengan memperhitungkan daya tangkap bertujuan program dengan kebutuhan sistem pengguna. Praktik implementasi dari waktu ke waktu dan antar pengaturan berkembang secara interaktif dengan persyaratan khusus dari sistem pengguna. Praktik implementasi menggambarkan aspek sosial dan teknis dari sistem untuk membangun jaringan baru dengan tujuan dan operasi yang jelas dan diartikulasikan dengan baik. Praktik implementasi adalah sistem adaptasi kompleks yang strategis dan terintegrasi. Berikut teori implementasi, model dan kerangka serta hubungannya terhadap peningkatan. Sejumlah model, teori, dan kerangka kerja dimasukkan ke dalam penelitian implementasi untuk menambah perspektif dan menempatkan diskusi ini dalam konteks.
itu adalah teori terbaik model dan kerangka kerja. Sebuah teori dapat dikembangkan sebagai seperangkat prinsip analitis yang dibuat untuk menyusuri pengamatan, pemahaman, dan penjelasan peserta tentang dunia. Sebuah model sengaja menyederhanakan konsep fenomena atau aspek tertentu dari fenomena. Suatu model sengaja menerapkan penyederhanaan suatu fenomena atau aspek tertentu dari suatu fenomena. Model tidak selalu merupakan representasi realitas yang lengkap. Mereka memang memiliki nilai terkait erat dengan teori. Ada perbedaan dalam antara teori model. Model dapat dicirikan sebagai teori, namun dengan ruang lingkup penjelasan yang didefinisikan secara sempit. Model umumnya bersifat deskriptif, sedangkan teori merupakan penjelasan dari judul dan juga deskriptif. Kerangka kerja biasanya mendeskripsikan struktur, gambaran umum, garis besar, sistem atau rencana yang mencangkup berbagai kategori deskriptif seperti konsep, konstruksi atau variabel, dan hubungan antara mereka meskipun dikaitkan dengan fenomena. Tidak seperti teori, kerangka kerja tidak menyediakan penjelasan. Kerangka kerja hanya mendeskripsikan fenomena empiris dengan menyesuaikannya ke dalam sekumpulan kategori. Model proses model. Proses menggambarkan dan atau memandu proses penerjemahan penelitian ke dalam praktik. Mereka menentukan langkah-langkah atau tahap atau fase dalam proses penerjemahan penelitian ke dalam praktik dan mencangkup implementasi dan penggunaan penelitian. Model tindakan adalah jenis model proses yang memberikan pedoman praktis dalam perencanaan dan pelaksanaan inisiatif, implementasi, dan atau strategi untuk memajukan implementasi. Berikut kerangka kerja penentu. Kerangka kerja determinan adalah jenis spesifik atau kelas atau domain dari determinan dan individu. Determinan yang meliputi hambatan dan pendukung atau variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen atau hasil implementasi. Secara khusus, beberapa kerangka mempertimbangkan hubungan unik antara jenis penentu tertentu atau hambatan atau pendukung atau fasilitator. Menggunakan kerangka kerja determinan, peneliti atau praktisi menjelaskan pemahaman mereka dan atau menjelaskan pengaruh pada hasil implementasi seperti memprediksi hasil atau menafsirkan hasil secara retrospeksi atau kepuasan pasien, peningkatan kepatuhan terhadap pedoman pencegahan kesehatan. Berikut teori klasik. Teori klasik muncul dari bidang luar ilmu implementasi. Teori klasik dari sosiologi, teori organisasi, dan psikologi dapat berguna dalam menerapkan pemahaman dan atau penjelasan yang lebih besar dari berbagai aspek implementasi. Teori Roger tahun 2003 tentang dari teori difusi telah sering dikutip sebagai teori yang berguna untuk membedakan difusi, inovasi, dan difusi diseminasi. Meminjam dari teori difusi kesiapan untuk berubah, penggunaan perubahan juara, dan pemimpin opini telah informatif dalam implementasi secara konseptual dan diseminasi penelitian dan ilmu pengetahuan. Berikut teori implementasi teori. Implementasi dikembangkan dengan penelitian implementasi sebagai karya asli atau dengan mengadaptasi atau menerapkan teori dan konsep yang ada. Teori implementasi telah dikembangkan untuk lebih memahami dan atau menjelaskan aspek proses dan tahapan implementasi. Contoh teori implementasi meliputi iklim implementasi, kapasitas penyerapan, kesiapan organisasi, dan formalisasi teori proses. Berikut kerangka evaluasi kerangka.
Untuk menentukan aspek tertentu dari keberhasilan implementasi, kerangka evaluasi memiliki tingkat yang terbuka dan berguna dalam memahami berbagai fase, tahapan, dan faktor konseptual yang dapat disumbangkan untuk keberhasilan pelaksanaan. Berikut praktek diseminasi dan ilmu penyebaran. Diseminasi adalah distribusi terfokus informasi dan materi intervensi kepada khalayak praktisi kesehatan atau kesehatan masyarakat tertentu. Penelitian diseminasi adalah studi sistematis tentang bagaimana distribusi terfokus informasi dan materi intervensi kepada audiens perawatan kesehatan tertentu dapat dengan sengaja atau berhasil dilaksanakan untuk memajukan penyebaran pengetahuan tentang intervensi berbasis populasi, berbasis bukti, dan dengan demikian mencapai kegunaan dan dampak yang lebih besar dari intervensi atau pusat pengendalian dan pencegahan penyakit. Yang berikut penerjemahan pengetahuan dan proses untuk implementasi diseminasi. Terjemahan pengetahuan atau KT didefinisikan oleh Institusi Riset Kesehatan Kanada atau CIHR sebagai proses dinamis dan berulang yang mengintegrasikan sintesis atau diseminasi, pertukaran, dan penerapan pengetahuan yang beretika secara etis. Proses ini berlangsung dalam sistem yang kompleks dengan tujuan meningkatkan layanan dan produk kesehatan. Niat lebih lanjut termasuk maju dan memperkuat sistem perawatan kesehatan. KT juga membantu membuat bukti menjadi bermakna dan dapat diterapkan dan untuk menciptakan konteks implementasi yang memungkinkan berbasis bukti pembaharuan. Yang berikut atribut inovasi dan pentingnya untuk pelaksanaan diseminasi dan KT. Kata inovasi dikaitkan dengan istilah seperti perubahan, revolusi, pergolakan, transformasi, metamorfosis, terobosan, kreativitas, originalitas, kecerdikan, inspirasi, dan penemuan. Dalam difusi inovasi, Roger tahun 2003 mendaftar atribut inovasi termasuk keunggulan relatif, kompleks rendah, kompatibilitas, observabilitas, triability, potensi untuk penemuan kembali, dan kemudian penggunaan. Misalnya, kompatibilitas mengacu pada inovasi dan kegunaannya karena sejalan dengan nilai, sistem, dan cara kerja yang ada. Semakin besar kompatibilitas, peluang lebih besar untuk pembaruan. Jika suatu inovasi dapat diuji cobakan dalam skala kecil, menentukan efek dan keberhasilannya, mereka yang terlibat akan lebih cenderung berkomitmen untuk uji coba atau uji coba pengujian atau triability. Potensi untuk penemuan kembali memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan inovasi untuk preferensi pribadi dan keadaan lokal. Institusi proses dan dukungan teknis yang memadai untuk meningkatkan dan merangkul inovasi. Yang berikut kompetensi kepemimpinan yang penting untuk implementasi, diseminasi, dan praktik inovasi. Kepemimpinan sangat penting untuk proses organisasi yang mendukung perubahan organisasi, termasuk EBP, penyerapan dan implementasi. Kompetensi kepemimpinan berlimpah dalam literatur yang sangat penting implementasi, diseminasi, KT, dan inovasi. Kepemimpinan merupakan aspek penting dari proses organisasi dan penting untuk keperawatan EBP dan implementasi, termasuk menciptakan tempat kerja yang terlibat dan iklim organisasi yang positif, membina sikap positif terhadap EBP, dan komitmen yang kuat untuk perubahan organisasi. Berikutnya, strategi sukses untuk tim pemimpin dan fasilitasi melalui implementasi dan peningkatan. Kepemimpinan dengan fokus pada kompetensi pemimpin dalam mengartikulasikan misi, menjaga yang positif sikap, memiliki pandangan dunia yang lebih luas, bersikap etis,
mengetahui kekuatan seseorang, memiliki kemampuan untuk melaksanakan, dan mengetahui anggota tim telah menjadi tema yang konsisten di seluruh teks ini. Kepemimpinan dan dinamika organisasi sangat penting untuk menanamkan praktik terbaik ke dalam praktik klinik dunia nyata sehari-hari. Sumber daya yang sangat baik dari kepemimpinan dan perubahan organisasi tim peneliti implementasi atau LOCI ditawarkan. Mereka termasuk penilaian yang valid dan andal pelaku, kewarganegaraan atau rekan atau anggota atau tim, pemimpin implementasi, dan skala iklim implementasi. Program LOCI yang dikembangkan di Universitas of California, San Diego menawarkan kurikulum pelatihan dan pembinaan untuk memajukan implementasi berbasis bukti praktek. Peneliti dari LOCI melakukan studi dan menemukan bahwa kepemimpinan lebih efektif dalam program kesehatan perilaku masyarakat sejalan dengan sikap yang lebih positif dari anggota staf menuju penerapan praktik berbasis bukti dan dengan menurunkan perputaran karyawan. Secara khusus, kepemimpinan yang efektif dikaitkan dengan kepuasan konsumen yang lebih tinggi, iklim implementasi yang lebih baik, serta keberhasilan dan berkelanjutan implementasi. Sekian sedikit penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.